Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Budiana dalam pembelajaran ekonomi kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kelangkaan. Pernah mendengar kata kelangkaan? Apa sih kelangkaan itu? Mari kita simak video berikut ya. Dalam beberapa hari terakhir, minyak goreng mengalami kelangkaan di pasar-pasar tradisional, seperti di Pasar Galiran di Kabupaten Klungkung, Bali. Pedagang minyak eceran mengaku sudah 5 hari terakhir pasokan minyak tidak seperti biasanya. Bahkan saat ini yang dijual adalah sisa stok lama yang dulu dibeli mahal dan terpaksa dijual murah sesuai aturan pemerintah. Operasi pasar sudah sempat dilakukan pemerintah daerah setempat. Namun pedagang berharap operasi pasar dapat digelar kembali karena khawatir ada yang sengaja menimbun pasokan sehingga minyak menjadi langka dan rentan menimbulkan kenaikan harga. Dari video tersebut, kelangkaan apa yang terjadi? Benar sekali. Contoh kelangkaan yang terjadi adalah kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022. Nah, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya atau alat pemuas kebutuhan yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sederhananya, kita bisa mengatakan bahwa kelangkaan terjadi ketika kita menginginkan sesuatu tetapi tidak bisa mendapatkannya sepuas hati karena keterbatasan sumber daya. Nah, contohnya adalah minyak bumi. Itu adalah sumber daya yang terbatas. Semakin banyak digunakan, persediaannya akan terus berkurang. Air bersih, terutama di daerah tertentu, akan menjadi langka karena penggunaan yang berlebihan dan perubahan iklim. Gas LPG 3 kilo yang sudah mulai sulit ditemukan dan harganya semakin mahal. Ada beberapa hal yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama, sumber daya alam yang terbatas. Banyaknya sumber daya alam yang terbatas, seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral, memiliki jumlah yang terbatas di bumi. Penggunaannya secara terus-menerus akan mengurangi jumlahnya dan menyebabkannya menjadi langka. 2. Pertumbuhan penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhannya akan sumber daya. 3. Teknologi yang belum memadai. Teknologi yang belum maju dapat membatasi kemampuan kita dalam mengeksploitasi sumber daya secara efisien. 4. Ketidakmerataan distribusi sumber daya. Sumber daya alam tidak tersebar merata di seluruh dunia sehingga beberapa daerah mengalami kelangkaan sumber daya tertentu. Dampak kelangkaan yang akan terjadi adalah tingginya harga barang. Ketika suatu barang menjadi langka, harganya cenderung naik karena permintaan yang tinggi. 2. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Kelangkaan dapat memicu persaingan antar individu, kelompok, atau negara untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. 3. Pengambilan keputusan ekonomi. Kelangkaan memaksa individu atau perusahaan dan pemerintah untuk membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara efisien. 4. Konflik sosial. Persaingan yang tidak sehat akan kelangkaan dapat memicu konflik sosial, bahkan perang. Cara mengatasi kelangkaan adalah 1. Efisiensi penggunaan sumber daya. Mengurangi pemborosan dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Pengembangan teknologi baru, mengembangkan teknologi yang lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan menciptakan sumber daya alternatif. Substitusi barang, menggunakan barang pengganti yang lebih mudah didapatkan dan lebih murah. Daur ulang, mengolah kembali barang bekas menjadi barang baru untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam. Perencanaan keluarga, mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya. Kerjasama internasional, bekerjasama dengan negara lain untuk mengatasi masalah kelangkaan secara global. Kesimpulannya,
Kelangkaan adalah masalah fundamental dalam ekonomi. Memahami konsep kelangkaan sangat penting untuk memahami bagaimana manusia membuat keputusan ekonomi. Dengan memahami penyebab dan dampak kelangkaan, kita dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Demikianlah materi kita tentang kelangkaan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.